Saya tuh pernah diginiin sama saudara saya sendiri. Semester 3 itu saya baru berani bilang, apa iya kamu kuliah, bapakmu aja lo tukang becak gitu. Anakmu mau kemanain, mau sekolah tinggi-tinggi apa toh nanti bakal di dapur gitu kan. Nanti operasinya kayak gimana gitu. Toh di Surabaya tidak ada keluarga. Mahasiswa yang penuh dengan inspirasi ya. Kalau tidak salah namanya Siti ya, bukan ya, bukan Siti Bukan atau Siti, dong. gimana gimana tuh namanya, siapa sih sebenarnya? Oke, sebelumnya ini katanya orang tak kenal maka tak sayang gitu ya Ya kak ya. bener bener Wah. bener bener. Baik, oke perkenalkan dulu nama saya Siti Nur Khotijah nggak pakai K. Oh, nggak pakai K Begitu. atau pakai koma ya, berarti Oh tidak, Siti langsung Nur Siti. Khotijah gitu. Oke, panggilannya berarti Kak Siti ya. Boleh. Oke, terus gimana tuh perjalanan singkat? Singkat aja dulu, nanti panjangnya nanti aja. Kenapa sih kok bisa sampai kemarin masuk di Detik, bahkan Tribun, bahkan Kompas tuh? Oke. Eh Sebenarnya nggak nyangka juga ya, karena memang kalau kita bicara tentang perjalanan, itu otomatis kan nggak ada yang tahu kehidupan kita ke depannya seperti apa. Hmm. Tapi saya saat itu meyakini bahwa pendidikan itu penting, apalagi saya dari kalangan keluarga yang ekonominya kelasnya menengah ke bawah seperti itu. Oke. Berarti sejarahnya ini berangkat dari ekonomi menengah ke bawah. Tuh. Ada nggak sih dulu sampai berkeinginan, bercita-cita untuk lulus sampai magister? Boro-boro ya Kak ya, untuk magister ya. Saya sempat mau putus SMP Oh, SMP, gitu. sejak SMP sudah mau putus. Sudah, karena memang kendala ekonomi. Tapi karena support, sebenarnya support itu bukan hanya dari keluarga terdekat aja ya, tapi dari tetangga-tetangga juga. Ya, ayo bisa gitu. Tapi saat itu sebenarnya ayah yang tekad. Bagaimana wis anakku yang terakhir ini, bagaimana untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Akhirnya eh, apa ya? Jatuh bangun pasti ada seperti itu. Oh, iya iya. Jadi diusahakan, tetap diusahakan. Akhirnya ya mau nggak mau tetap disekolahkan Berarti ayah hingga tuh memang bener-bener support banget ya, dari dua bersaudara ya, dua ya bersaudara berarti. Berarti anak yang terakhir nih harus bener-bener bisalah dunia pendidikannya bagus gitu ya. Itu support sistem pertama berarti di keluarga ya. betul. Nah, eh, pada pemberitaan kemarin tuh ada yang dikutip beberapa tuh sampai yang dalam tagline-nya ya, kalau saya ucapkan tagline dari seorang Siti, tagline-nya itu anak tukang becak. Sampai ada di pemberitaan dikatakan bahwa ada sebagian orang yang tidak pernah menyangka bahwa itu anaknya. Nah, itu dipikir itu adalah penumpang setia. Nah, gimana tuh, gimana tuh? Maksudnya penumpang setia ini apa? Ya penumpang setia ya, ya, ya yang setiap hari langganan begitu. Oh, tidak. Kebetulan begini. Kan ayah saya ini setiap harinya nongkrongnya atau biasanya kalau orang-orang kan mangkalnya di Ya, mana gitu ya. ya. Cari penumpangnya di mana gitu. Di depan kampus. Di Di kampus Unitomo itu, iya, depan di kampus. depan di depan kampus pas seperti itu. Dan kebetulan sejak SMP saya sudah sekolah di Dr. Oh, Sutomo. di SMP-nya Di Dr. SMP Sutomo. Dr. Kok Sutomo. bisa terdampar di Surabaya tuh, gimana? Bisa sampai di SMP Dr. Sutomo tuh ceritanya gimana kan? Bukan orang Surabaya tuh. Ya, sejak umur 2 tahun nih, Hmm. saya diajak keluarga memang untuk merantau gitu. Aslinya dari Jember, Jember. aslinya dari Jember. Merantaulah ke Surabaya sejak saya umur 2 tahun. Dari situ memang orang tua, keadaan ekonomi yang di Jember sana kan menurun banget nih, Oh iya iya gitu. iya. Jadi keluarga kakak saya waktu itu juga diajak ke Jember. Dari Jember ke Dari Jember ke Surabaya. Surabaya ya. Surabaya. Nah, lalu ketika saya umur berapa ya? 2 3 tahun. TK. Ya, OTK ya masih ya 2 3 tahun lah. Iya, Kalau SD pokoknya kan 5 sampai 6 kan. TK-nya itu udahlah, ayo kita ke Jember saja gitu, kembali lagi. Karena Hmm. memang pendidikan di Jember itu
lebih apa ya, biayanya kan lebih terjangkau. terjangkau daripada di Surabaya. Jadi akhirnya tuh mindset seorang ayah kepada Siti itu jangan di Jember gitu kan? Iya, Ibaratnya begitu, pokoknya nempuh di Surabaya. pendidikannya di Surabaya gitu. Nah, Tapi kan perjalanan kehidupan kita itu kan naik turun naik turun. yes, yes. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika saya sudah lulus SD ke SMP, udah jangan dilanjut lah gitu. Jangan Karena dilanjut untuk ke SMA gitu untuk ya. ke SMP-nya, Oh, ke SMP. Oh, justru berpikirnya bukan mandek di SMP, tapi di mandek di SD sudah mau kayak mau ke kakak. SMP. Nah, itu sudah udah nggak usah lanjut lagi Nggak usah dah lanjut. Kayak gitu. kakak berarti, kakaknya Iya, yang langsung bekerja gitu. betul. Terus akhirnya Tapi ayah itu termotivasi dari tetangga, didorong tetangga di terus. rumah. Apa Iya, tetangga di di Jember, Surabaya? kos-kosan. Di kos-kosan Surabaya. Oke, Nah, terus? didorong bahwa pendidikan itu penting. Kalau beberapa tahun lagi, oke, kalau dulu ijazah SD itu masih dibutuhkan gitu. Tapi kalau beberapa tahun kemudian, kasihan anak ini gitu. Nantinya mau jadi seperti apa? Nah, akhirnya dari situlah pikiran ayah itu mulai terdorong gitu. Ya udah, ayo nggak apa-apa, Bismillah, Bismillah, Bismillah gitu. Sampai akhirnya ke SMK Unitomo. Unitomo. Nah, sebenarnya Kak, nah yang di pemberitaan itu kan ada sakit ya Ya, saya waktu ya, itu ya. ya, sakit. Sakitnya itu saya itu sebenarnya sudah merasa sejak mulai SMP kelas 9. Berarti kelas akhir tuh, kelas 3 Kelas SMP. 9 Yang SMP. merasa sakit. Iya, Oke. sudah mulai terjadi kayak kok saya gini ya gitu. Tapi saya nggak berani bilang karena kalau saya bilang pastinya keluarga itu Merasa terpikirkan. cemas ya, cemas ya. Nah, Berarti sejak SMP ngerasa tapi nggak bilang dulu itu kan ya. nggak bilang, Bahkan ke ibu juga nggak bilang. nggak saya sendiri. Kadang Hmm. gitu, kok saya gini gitu. Akhirnya ya sudah nangis sendiri kayak gitu. Nah, lalu ketika saya lulus SMK, saya berniatan untuk udahlah saya kerja aja. Saya nggak mau kuliah. Saya bekerja, tujuan saya kerja itu untuk operasi karena biaya operasi nggak murah. Iya, iya, iya. Oh, berarti mindsetnya sejak saat itu sudah, oh gimana caranya tidak membebani orang tua untuk menjalani operasi ini. Oke. Betul. Sudah setelah itu kok kodarullah itu, tapi saat itu saya berdoa loh Kak, kayak ya Allah saya ini mau menempuh pendidikan yang tinggi loh gitu, Hmm. selalu berdoa. Tapi saya juga mau bekerja gitu, tapi kayaknya saya wah mustahil banget nih kalau misalkan saya sampai kuliah gitu. Ya, ya, ya. Bahkan SMA aja kayaknya nih susah nih karena di Surabaya juga ya. Oke. Nah, seperti Ya itu. seandainya KTP Surabaya kan udah tuh bisa disupport sama Pemkab, apa Pemkot Betul. Surabaya. Nah, kebetulan saya juga tidak punya kayak sekarang kan BPJS ada, BIS Hmm. ada, lalu KIP Iya, ada gitu ya. kayaknya. Saya nggak punya sama sekali Pada saat itu. pada saat itu. Oke. Nggak punya sama sekali. Akhirnya saya ketemu sama teman mahasiswa di sini Pas SMP, sudah masuk SMP nih ceritanya. Apa belum? pas sudah lulus SMK Oh, dong. lulus SMK. Iya, 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 ya. Terus, terus. Nah, ketemulah salah satu teman mahasiswa di sini. Lalu disupport. Kamu nggak pingin tak kuliah? Dimotivasi saya. Tapi saya Hmm, tuh ya itu tadi nggak punya apapun gitu, apapun, nggak punya oke. apapun. Saya bilang ke ayah. Nah, ketika saat itu otomatis dari Surabaya ke Jember itu dibelain sama ayah untuk ngurus Untuk ngurus pemberkasan administrasi tersebut, pendaftaran itu, untuk pendaftaran beasiswa. beasiswa. Saat itu bidik misi ya, S1 ya. Betul. Oke, oke. Dan dari tempat saya di Jember ke kota itu juga perjalanan yang luar biasa loh, Kak. Oh, berarti Jembernya nggak di kota, di desa, di Bukan, pelosok. Oh, betul. iya, 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 iya. Kalau biasanya orang-orang mikir di Jember tuh Jember karena ada Kota. universitasnya ya, kota bagus sudah bagus lah ya kotanya. Ternyata masih masuk di pelosok. Masih masuk di pelosok. Dan Hmm. saya tidak punya kendaraan, Yes, sepeda yes, yes. Ya, aku motor. baca sedikit tuh di beritanya tuh bahwa tidak punya kendaraan sampai kuliah itu ya bertahan Iya, sampai kuliah terus. Lanjut. akhirnya untuk ngurus itu tadi, ya sudah naik bis kita. Saya sama ayah Hmm. naik bis, lalu dari bis ke tempat kantor dinasnya ya, Ya. itu kan bis nggak bisa masuk. Otomatis Iya, iya, iya. naik Pas angkot ngurus angkot lagi. lagi, seperti itu terus. Dan itu kan nggak mungkin sekali dua kali Yes, ngurus yes. itu ya. Ngurus pemberkasan itu memang agak
ribet. betul, Zaman dulu juga nggak bisa via online toh, masih betul. harus manual semua. Ya. Nah, setelah itu, alhamdulillahnya saya keterima Di Unitomo itu. di Unitomo, tapi saya masih untuk sakit saya singkirkan dulu. Oke, Berarti saya masih kuat gitu. ngerasa waktu itu, tambah ngerasa sakit yang Tambah dialami besar, itu. Kak. Kan Oh, tumor. iya 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 iya. Iya. Tambah besar itu benjolannya tuh. Enggak, udah rasanya kayak wah, ini tapi nggak ngerasa ke fisik itu nggak ini, cuman apa ya? Sesak. Iya, bawaannya sesak. Ah. Bawaannya sesak saja. Nah, setelah itu ketika saya semester 3 S1 semester 3 itu saya baru berani bilang ke orang tua karena waktu itu COVID kan. Itu semester satu Semester 1 baru masuk gitu. baru masuk, Baru bilang. baru bilang. Oh, terus apa respon pertama dari orang tua itu apa? Kaget dong Bilang ke ayah atau ibu duluan? ke ibu. Ah, oke oke. Nah, ibu saat itu sempat nangis. Pasti Iya ya, bingung aku dong, yes yes. biayanya dari mana. Heeh. Itu Anak juga baru masuk, ya kan baru masuk iya kuliah. nanti operasinya kayak gimana gitu. Oh, di Surabaya tidak ada keluarga, Iya tidak yes ada yes yes. saudara. Ya tidak ada saudara dari ayah maupun saudara dari ibu kan. Iya, Berarti benar-benar murni di Surabaya bapak, ibu, kakak, kamu gitu kakak ya. sudah menikah, Oh iya, menikah. Oh, berarti tinggal bertiga ya. bertiga. Nah, Oh, kakak juga nggak bisa ke Surabaya juga, kakak ikut suami ke Bali ke Bali. gitu. Ya sudah saat itu karena memang ayah itu sayang ya sama saya. Hmm. Ya Jadi, pastilah anak perempuan yang istimewa lah, anak terakhir gitu kan. nah itu dibawalah saya ke rumah sakit saat itu. Langsung dioperasi, tapi karena kalau misalkan biaya tanpa bantuan BPJS Yes. itu sekian, akhirnya ayah itu ke Jember lagi buat Ngurus ngurus BPJS itu. BPJS karena memang bukan Warga kakak sini Surabaya ya. gitu. Oke. Saat itu juga belum punya sepeda motor. Jadi balik lagi Jadi ke balik sana naik lagi. bis, naik angkot Betul, lagi. betul. Nah, hingga saya alhamdulillah sudah selesai pengobatan. Terus habis itu eh, saya sudah kembali normal. Saya kembali normal. Saya memang benar-benar dari diri saya kayak saya udahlah ngabdi aja di kampus gitu. Kampus, oke. Jadi ya sudah bantu sana bantu sini kayak gitu. Apalagi di organisasi ya seperti Ya, itu. Sampai akhirnya saya dapat hibah, dana hibah. dana hibah. Oke, itu semester berapa? Dana hibah itu kalau nggak salah ya, seingat saya waktu itu semester 5. Oke Seingat oke. saya. Ya, semester 5 saat S1 ya. Mm-mm. Oke, terus Sama teman-teman UKM saat itu. Nah, setelah itu eh, saya ada penelitian, penelitian teh cemara udang gitu. Jadi hmm, cemara udang kita jadikan teh walaupun saya bukan berasal dari pertanian. pertanian, Ya, saya kan ya. dari FKIP, Fakultas keguruan. keguruan Jauh gitu. ya, beda Jauh, ya. jauh Oke. banget. Tapi saya pengen, saya emang nggak bisa diem gitu loh. Kayak, wes Harus harus gerak, harus gerak. cari ide, Mm-mm, inovasi, harus jalan gitu. mm-mm. Jadi apapun itu, ya sudah. Nah, akhirnya alhamdulillah itu mulai ekonomi itu mulai stabil Kak. Walaupun nggak yang wah banget ya, tapi berkecukupan Yes, yes, yes. gitu. Sepeda motor mulai ada, laptop saya mulai ada Mulai gitu. membeli ya, Iya, mulai. walaupun nggak baru nih, Aku sampai kayak walaupun mikir gitu second. ya, gimana pas perjuangan kamu masa itu tuh kayak udah akhirnya bisa tercapai satu-satu, pasti tuh orang tua tuh bangga banget tuh ya dari berkat perjalanan karir kamu. Terus akhirnya pada saat itu udah kebeli tuh ya semua, hingga akhirnya mendapatkan peluang jadi wisudawan terbaik S1. Betul, Itu awal mula akhirnya bisa mendapatkan beasiswa lagi lanjut S2. betul. Di S2 sendiri itu sebenarnya saya juga ada lika-likunya Kak. Apa? Ini mungkin nggak ada di anu ya, nggak ada di pemberitaan itu kemarin, nggak Iya, ada. nggak ada. Apa nih lika-likunya yang S2? Karena saya ini kan baru fresh gitu ya. Dari S1 kok langsung lanjut S2. Hmm, Nah, segi dari pengalaman dan jam terbang dengan teman-teman otomatis berbeda. berbeda. Oke, Pengetahuannya juga berbeda berbeda. gitu. Nah, itu saya benar-benar apa ya? Interaksinya itu wah,
Masya Allah banget waktu itu. Kayak ini teman-teman sudah buat karya, sudah punya apa ya, Tulisan yang tulisan dipublikasi terbaik gitu ya. lah gitu, Oke. tulisan terbaik gitulah. Nah, pada saat itu saya terinspirasi juga dari teman-teman bagaimana caranya saya juga sama seperti mereka Iya, oke gitu. oke. Dari keguruan yang bisa lanjut S2, tapi ngelihat teman-teman sudah ini punya karya dipublikasi, ya sudah jadi buku, ada begitu. Nah, akhirnya punya inspirasi atau apa? Mereka dijadikan inspirasi, motivasi untuk membuat hal yang sama gitu. Betul. Kalau mereka bisa, kenapa saya enggak gitu? Oke, itu Apalagi mereka poinnya. kan, apalagi mereka ini eh, walaupun umurnya jauh ya dengan saya gitu. Kalau seusia mereka aja ini sudah bisa, saya yang masih muda kenapa nggak bisa Oke, gitu? peluangnya masih secara usia ya masih jauh kan? Betul. Ya. Nah, dari situ saya makin nekat, Pak, saya harus bisa ini, saya harus bisa nih. Akhirnya dari support teman-teman saya juga, walaupun jatuh bangun, awalnya itu juga tidak diterima tulisan Tulisannya saya. itu. Iya, Oke. tulisan saya nggak diterima. Berapa kali revisi, kayak gitu. Berkali-kali nulis lagi, sampai malam, darah rendah, kayak gitu kan. Oh, sampai ngalami darah rendah juga ya. Betul. Untung gak darah tinggi, kalau darah tinggi mah emosi terus. Ya terus akhirnya Akhirnya, saya itu waktu itu ya yang mahir berpidato. pidato. Nah, Oke. mahir berpidato Judul itu bukunya itu judul ya. bukunya itu di Ruang Karya. Alhamdulillah langsung keterima. Itu di Hmm. detik-detik terakhir itu Sebelum lulus. sebelum lulus. Iya iya. Keren ya. Artinya motivasi untuk berkarya, untuk meraih sesuatu itu harus ada dan cukup berani kamu ya untuk melakukan hal-hal yang baru bahkan keluar dari jalur keguruan tadi penelitiannya juga ke pertanian tuh ranahnya ke pertanian tuh cukup bagus nih maksudnya secara dimensi kalau perempuan aku punya punya kekhawatiran nih gitu kan jangan-jangan aku nggak bisa kan banyak yang begitu tuh nah kira-kira nih dari alam bawah sadar Siti sendiri apa yang melatar belakangi aku harus bisa teman-temanku bisa kayak tadi misalnya ya kenapa aku enggak gitu. Selain itu apa sih motivasi di alam bawah sadar yang setiap hari menjadi yang ditanam ya setiap hari ditanamkan di pikiran di hati bahkan menjadi doa itu apa kira-kira. Karena saya berpikir itu seperti ini. Banyak sekali orang yang bilang bahwa ini flashback ya Kak ya, Hmm. flashback ya. Saya tuh pernah diginiin sama saudara saya sendiri. Keluarga ini masih keluarga Hmm, jauh, keluarga keluarga jauh, jauh oke keluarga jauh. Ketika saya lulus SMK ditanya, Siti kamu setelah lulus mau kemana gitu. oke Saya mau kuliah loh gitu. Apa iya kamu kuliah? Bapakmu aja loh tukang beca gitu. Kan biaya kuliah itu nggak sedikit, biaya kuliah itu mahal. Kamu mampu tak gitu. Nah, dari situ saya ada terdorong, motivasi ada motivasi. Apalagi ayah saya itu selalu memberikan yang terbaik buat saya. Apapun, walaupun sejak SMK kayak sepatu, seragam, hmm. tas itu selalu terpenuhi semua gitu. Ayah Jadi tidak pernah mengeluh gitu tidak, ya tidak pernah tidak, nak tunda dulu ya beli sepatunya nggak pernah ada nggak begitu tuh pernah. Jadi keren hal banget tuh hal itu yang membuat saya jadi ayah saya bisa loh gitu, masa saya enggak gitu. Oke, saya mau membuktikan kepada orang bahwa uh, walaupun ayah saya seperti ini, keluarga saya dari seperti ini, tapi saya mampu gitu Kak. iya 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 aku sampai merinding tuh kayak karena hujatan kadang itu membuat orang mentalitasnya berubah. Apalagi misalnya dari keluarga sendiri kan, masih keluarga Betul. besar lah. Oh dihina, kamu mau jadi apa? Apalagi kadang perempuan ya, perempuan itu Mm-mm. sensitif banget. Kayak maksudnya, Mm-mm. apalagi yang di desa. Lu anaknya misalnya obrolannya bapak-bapak tua-tua atau ke ibu-ibu ya misalnya. Anakmu mau di kemanain, mau sekolah tinggi-tinggi apa toh nanti bakal di dapur gitu kan. Tapi realitasnya kalau mentalitasnya bagus yang dibangun oleh keluarga, bahkan seperti kamu nih ya, itu merubah terhadap memfilter ya, ibaratnya memfilter omongan orang itu berubah dijadikan sebagai motivasi semangat.
tidak menjadikan itu sebagai apa istilah, serangan untuk kita down, tapi membuktikan bahwa oke, itu doa yang harus saya aminkan, tapi doanya dibalik tuh gitu kan. Jadi doamu mau jadi apa, itu jadi doa yang baik. Aku akan jadi sesuatu begitu ya. Luar biasa mentalitasmu. Jadi apa sih pesan kesan ke teman-teman utamanya yang belum kuliah nih, yang mikir aku dari desa nih masa nggak mampu. Sekarang kan juga sudah punya pekerjaan di sini kan di Surabaya. Apa sih motivasi buat adik-adik yang utamanya nih sekarang generasinya, aduh, candu banget tuh ke handphone, bahkan mau ke toilet pun tuh itu bawa handphone. Nah, mentalitasnya itu ya sedikit banyak berbeda lah. Apa nih kesan buat mereka tuh? Buat teman-teman, eh, apa ya, jangan patah semangat, apalagi teman-teman yang masih kuliah, jangan sia-siakan waktu itu gitu. Dari kuliah ini kita peluang besar untuk berkarya, apalagi buat teman-teman yang ekonominya kelas ke bawah, Menengah ke bawah ya. menengah ke bawah seperti itu, jangan patah semangat. Aku nggak mampu, aku nggak bisa gitu. Tapi kenyataannya kalau memang kita punya tekad yang kuat, kita selalu ngomong, saya bisa, saya mampu gitu. Insya Allah Allah itu bakalan ngabulin apa yang kita mau gitu. Yes, yes. Karena Anak ucapan indol itu, doni abdi gitu kan. Ya, ya. betul sekali. Dan jangan pilih-pilih universitas juga menurut saya. Jadi Yes, yes. kalau kamu mau jadi bintang, kalau kamu mau bersinar, ya sudah. Kalau kamu di tempat itu, di tempat itu. Dan cintai tempat itu. Dan cintai tempat itu. Oke, ya, luar Gitu. biasa. Artinya perjalanan hidup kamu tuh dalam tanda kutip tidak gengsi ya ibaratnya. Karena banyak teman-teman yang gengsi. Bahkan kayak ada tuh misalnya dulu aku marah tuh kalau misalnya ada temen dia tidak mau kayak apa sih pekerjaan bapakmu, dia bilang nggak ada tuh, tidak bekerja gitu, padahal dia bekerja walaupun dia hanya misalnya tukang jaga warung kopi, warkop, tapi dia tidak ingin menyebutkan itu karena gengsi, karena dia hidup di Surabaya terus punya teman di Surabaya tuh. Bagi aku sendiri tuh, loh, itu hal yang bagus, halal, pekerjaan yang ya udah aku nggak usah gengsi toh. Kalau kita misalnya dipuji orang, disanjung orang, ya tidak ada dampaknya juga ke kita. Kita dihina orang, dibully orang, kalau kita sudah bisa memfilter, ya juga kita enjoy aja gitu.